Halo guys, selamat datang kembali di channel Dunia Dalam Sejarah. Guys, coba jujur, pernah gak sih waktu di sekolah dulu, di pelajaran sejarah atau sejarah Islam, ada narasi tentang zaman kemasan Islam yang kayak gini. Orang Yunani kuno pinter banget, terus Eropa bodoh, masuk ke zaman Dark Age. Lalu orang Arab nemu buku Yunani dan diterjemahin dan disimpan doang di lemari. Terus pas Eropa bangun, bukunya dikasih balik dan bam, terjadi Renaissance Eropa. Itu semua gak tepat guys. Itu adalah narasi paling males dan paling ngeremehin yang sering kita telan mentah-mentah. Seolah-olah ilmuwan muslim itu cuman tukang fotokopi dari peradaban Yunani. Hari ini di Dunia Dalam Sejarah kita bakal bedah ulang sejarah. Kita bakal bongkar kenapa Islam bisa maju banget dan kenapa akhirnya mengalami kemunduran. So let's go. Oke, pertanyaan pertama, kenapa sih di abad ke-8 khalifah-khalifah di Baghdad tiba-tiba obsesi banget untuk menerjemahkan buku-buku Yunani? Aristoteles, Plato, dan lainnya, semuanya diborong. Apakah karena mereka gabut atau karena mereka bukan estetik? Nah, menurut Profesor Dimitri Gutas dari Yale University, jawabannya adalah politik. Jadi gini, waktu dinasti Abbasiyah naik tahta, mereka punya tetangga yang nyebelin banget. Namanya Kekaisaran Bizantium atau bisa disebut Romawi Timur. Bizantium ini menganut Kristen dan mereka ngeklaim kalau mereka adalah pewaris sah dari budaya Yunani kuno. Mereka merasa paling culture dan paling intelek. Nah, Khalifah Al-Mansur sama Al-Ma'mun gak terima dong. Mereka butuh cara buat bilang ke rakyatnya dan ke dunia, Bizantium itu cuma ngaku-ngaku doang. Pewaris ilmu Yunani yang asli itu kita, bukan mereka. Gutas ngejelasin kalau gerakan penerjemahan ini adalah proyek negara. Ini propaganda anti Bizantium. Jadi duit negara dialirin gila-gilaan buat bayar penerjemah. Bayangin, penerjemah di zaman itu gajinya setara gaji pemain bola Premier League. Satu buku ditukar emas seberat buku itu. Poin pentingnya, sains di awal Islam maju bukan karena kebetulan, tapi karena ada political will yang sangat kuat. Sains dipakai untuk melegitimasi kekuasaan. Kalau rajanya gak peduli ilmu, ya gak bakal kejadian tuh Golden Age. Nah, masuk ke bagian paling seru. Ini yang bikin sejarawan barat ketar-ketir. Kita masuk ke buku George Saliba. Di judulnya udah provokatif, yaitu Islamic Science and the Making of the European Renaissance. Mitos yang beredar kan bilang ilmuwan Islam cuma ngejaga ilmu Yunani biar gak hilang. Saliba bilang salah. Justru zaman keemasannya terjadi ketika ilmuwan Islam mulai ngerosting ilmuwan Yunani. Contoh paling nyata adalah astronomi. Kalian tahu Ptolemeus, bapak astronomi Yunani? Nah, hitungan matematika yang dia buat, pergerakan planetnya itu sebenarnya messy, alias hitungannya berantakan. Ilmuwan muslim kayak Nasir al-Din al-Tusi sama Ibnu al-Satir ngeliat itu dan bilang, bro, hitungan lu tuh ngaco, sini gue benerin. Nah, mereka bikin model matematika yang baru yang jauh lebih presisi. Mereka mengkoreksi Yunani dan tidak meniru. Mereka menyebut fase ini sebagai syukuk atau keraguan. Jadi Golden Age itu isinya orang-orang skeptis, bukan orang-orang yang cuman iya-iya aja.
Dan plot twistnya adalah ratusan tahun kemudian Kopernikus, si bapak astronomi modern Eropa, ngerilis teori heliosentris. Dan tahu gak sih, diagram matematikanya plek ketiplek sama punya Ibnu Al-Satir. Sampai huruf-huruf variabelnya sama loh. Jadi bisa dibilang Renaissance Eropa itu sebenarnya berdiri di atas pundak raksasa sains Islam. Tanpa koreksi dari ilmuwan Baghdad dan Damaskus, Kopernikus mungkin masih pusing ngebenerin hitungan dari Ptolemeus. Nah, sekarang pertanyaan yang bikin sakit hati. Kalau dulu sekeren itu, kenapa sekarang negara-negara mayoritas muslim justru sering tertinggal dalam hal riset dan sains? Kapan sih mundurnya? Nah, biasanya orang-orang bakal bilang, itu gara-gara diserang Mongol tahun 1258 dan perpustakaannya dibakar. Itu jawaban yang kurang tepat, guys. Serangan Mongol emang parah, tapi peradaban lain kayak Cina juga diserang Mongol, tapi bisa bangkit lagi. Kenapa Islam enggak? Nah, di sini kita pakai analisis Profesor Ahmad Daikuru. Ini analisisnya daging banget. Menurut Guru, masalahnya ada di struktur kekuasaan. Di masa awal abad ke-8 sampai ke-10, ulama dan ilmuwan itu independen. Mereka dibiayain sama pedagang atau borjuis, bukan sama negara. Makanya mereka berani mikir liar dan berani beda pendapat. Tapi mulai abad ke-11, negara mulai mikir, wah, kalau ilmuwan sama ulama terlalu bebas, bahaya nih buat kekuasaan kita. Akhirnya terbentuklah apa yang disebut Guru sebagai aliansi ulama negara. Negara bikin sekolah resmi, yaitu Madrasah Nizamiyah. Ulama dikasih gaji negara, kurikulum diatur negara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencetak birokrat yang patuh dan menyeragamkan pemikiran. Dampaknya, kaum intelektual dan filsuf-filsuf independen pelan-pelan tersingkir. Dagang juga dimatiin usahanya lewat sistem tanah militer atau IKTO. Jadi, ketika kompetisi ide dimatiin demi stabilitas politik, disitulah inovasi berhenti. Bukan karena agamanya anti sains, tapi karena sistem politik ekonominya berubah jadi otoriter dan gak ngasih ruang buat pemikiran alternatif. Jadi, apa yang kita bisa pelajari dari video ini, guys? Yang bisa kita pelajari, yang pertama adalah the rise. Kemajuan itu butuh support politik dan dana. Yang kedua adalah the peak, atau masa puncak. Kemajuan terjadi kalau kita berani mengkritik dan memperbaiki ilmu yang udah ada, bukan cuman menghafal. Yang ketiga, kemunduran terjadi ketika critical thinking dimatiin oleh kolaborasi-kolaborasi penguasa yang anti kritik. Sejarah itu bukan buat dibanggain doang, tapi buat ngaca. Kalau kita mau maju lagi, kuncinya bukan cuma balik ke masa lalu, tapi balikin semangat skeptis, kritis, dan independen yang dulu bikin Baghdad jadi pusat dunia. Segitu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian ngerasa video ini menambah pengetahuan dan menghibur kalian, jangan lupa like dan subscribe, guys. Kalian juga bisa tulis pendapat di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.